Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Arista Octavia dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang networking models. Networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer secara sederhana. Penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Seperti router board, ada yang digunakan Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Outline konsep TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, OSI layer model. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model, jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP dan IP model dan OSI model. Each vendor create their own networking model. ON 1974 IBM create System Architecture Networking atau SNA. Other vendor also create their own networking model. After all networking model exists, each vendor use same networking model. Then can communicate with each other. TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP model mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utamanya yang berbeda networking itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networking atau TCP model, networking TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antara muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dan application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk mentransfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama perangkat di jaringan komputer. 2, routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. TCP atau IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer.
Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS Frame Check Sequence, yaitu error detection mekanis hanya mendeteksi error tanpa recovery. Address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP atau IP message application layer, data transfer layer, data TCP header segment, network layer, data TCP header, IP packet, data link layer, data TCP header, IP di header, dan DT tier frame. OSI model atau konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP dan IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP dan IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede, banyaknya vendor tadi itu. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lain? Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnecting, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI model atau layer terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Data link layer, 7. Physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. OSI model PS, TCP, atau IP model. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Application, transport, network, data link, physical. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.